إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang maha memiliki hikmah. Dan di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang hikmah adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwasanya hikmah adalah fi'lu ma yanbaghi ala wajhi alladhi yanbaghi fi waqti alladhi yanbaghi, melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dengan cara yang seharusnya dilakukan dan pada waktu yang seharusnya dilakukan. Inilah yang namanya hikmah. Melakukan tindakan yang tepat dengan cara yang tepat pada waktu yang tepat. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat hikmah ini termasuk ke dalam akhlak-akhlak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk dimiliki oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ini juga merupakan perintah untuk kita sebagai umatnya. Ketika dalam berdakwah, ketika menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan cara yang hikmah. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan serulah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kepada jalan Rabbmu dengan cara yang penuh dengan hikmah dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Tingkatan pertama di dalam dakwah adalah berdakwah dengan cara yang hikmah, dengan menyampaikan dalil-dalil yang jelas kepada mereka agar mereka mengikuti al-haq yang akan kita sampaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat hikmah ini pula Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari kalangan para makhluknya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hikmah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar dan sangat banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang telah diberikan kepadanya hikmah,
maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan tolak ukur kebaikan atau tidaknya seseorang dengan berapa besar dia diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak hikmah yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak pula kebaikan yang akan ia dapatkan di dunia maupun di akhirat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah kepadanya adalah Luqman, seorang hamba yang saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah. Sungguh telah kami berikan kepada Luqman, seorang hamba yang saleh, hikmah. Anishkur lillah, bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur, maka kembali manfaat syukurnya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur dan tidak mau bersyukur, maka Allah tidak rugi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya. Zat yang tidak butuh kepada syukur dari hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senantiasa terpuji. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang memiliki hikmah adalah seseorang yang pantas untuk kita cemburu kepadanya. Seseorang yang pantas untuk kita memiliki rasa hasad kepadanya. Seseorang yang pantas untuk kita berangan-angan kepada Allah untuk memiliki yang semisal dengannya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fisnatain. Rajulun atahu Allahu mala fasallatahu ala halakatihi fil haqq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada boleh yang namanya hasad kecuali dalam dua perkara. Kecuali pada dua orang. Dua golongan. Yang pertama, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta. Kemudian dia menghabiskan harta tersebut di atas al-haq, di atas kebenaran. Wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hikmah, kemudian dia mengamalkannya. Dia menghukumi dengan hikmah tersebut, kemudian dia ajarkan hikmah tersebut kepada orang lain. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dengan hikmah ini pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan salah seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma 'allimhul hikmah." Ya Allah, ajarkan kepadanya hikmah. Rawahul Bukhari. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengajarkan kepada kita dan mendorong kita untuk memiliki rasa hikmah dan sifat hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tahu
dan orang yang paling memiliki jatah yang paling besar dari sifat hikmah ini. Terutama di dalam berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah orang yang paling hikmah. Di antaranya adalah sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya dia berkata, "Ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahumun nas. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'uhu. Falamma qadha baulahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi zanubin min ma' fa uhriqa alaihi." Kata Anas bin Malik, datang seorang Arabi. Datang seorang Arab Badui. Kemudian dia kencing di salah satu sisi masjid. Maka orang-orang pun menghardiknya atas perbuatannya tersebut. Namun Nabi SAW melarang mereka untuk menghardiknya dan membiarkannya untuk menyelesaikan hajatnya. Tatkala ia selesai dari hajatnya, maka Nabi SAW memerintahkan untuk didatangkan kepadanya satu gayung dari air. Kemudian disiramkan ke atas air kencing Arab Badui tersebut. Lihatlah bagaimana hikmahnya Nabi SAW. Dan bagaimana Nabi SAW menerapkan sikap yang tepat pada waktu yang tepat. Dikarenakan kalau seandainya ia dipukuli atau dipaksa untuk berhenti dari perbuatannya, maka akan timbul kerusakan-kerusakan lain yang lebih besar dan lebih banyak. Maka kotoran dari orang tersebut akan semakin banyak berceceran di dalam masjid. Bahkan juga akan sangat mungkin untuk terkena najis tersebut kepada pakaiannya. Dan lain-lainnya berupa kerusakan yang akan timbul. Namun Nabi SAW dengan hikmahnya melarang mereka untuk memaksa Arab tersebut berhenti dari kencingnya. Kemudian beliau menggunakan hikmahnya. Kemudian mengajarkan kepadanya bahwasanya masjid ini adalah tempat yang suci, tempat untuk beribadah. Sampai-sampai sang Arab Badui begitu terpesona dengan sikap hikmah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai ia mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada." Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja dan jangan rahmati bersama dengan kami orang lain. Begitu terpengaruhnya dia dengan dakwahnya Nabi SAW yang penuh dengan hikmah. Kemudian contoh yang kedua. Di antara dakwah Nabi SAW yang penuh dengan hikmah adalah hadis Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Inna fatan syaban atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal." Seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, izan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Seorang pemuda yang masih kuat dorongan hawa nafsunya datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta izin resmi untuk melakukan perbuatan zina. Fa'aqbalal qawmu alaihi fazajaruh faqalu mah. Maka orang-orang pun mulai menghadap kepada dirinya dan mulai menghadiknya dan mereka mengatakan, mah. Apa-apaan ini? Para sahabat yang telah mengetahui bagaimana besarnya dosa zina menganggap hal ini sama sekali tidak pantas dilakukan, apalagi diminta izinnya kepada Rasulullah SAW. Namun lihat bagaimana Nabi SAW menanggulangi masalah ini. Nabi SAW mengatakan, "Udnuh, fadana minhu qariban." Mendekatlah. Maka dia pun mendekat kepada Nabi SAW. Faqal, kemudian Nabi berkata kepadanya, "Atuhibbuhu li ummik?" Apakah kamu menyukai zina itu kepada ibumu?
Apakah kamu suka jika zina itu terjadi pada ibumu sendiri? Qala la wallahi ja'alani Allahu fida'ak. Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah. Aku tidak rela hal tersebut terjadi pada ibuku. Faqala, maka Nabi pun berkata, walan nas yuhibbunahu li ummahatihim. Begitu pula orang lain. Tidak ada yang suka hal tersebut terjadi pada ibu-ibu mereka. Atuhibbuhu libnatik. Kemudian Nabi meneruskan, apakah kamu menyukainya? Apakah kamu suka jika zina tersebut terjadi pada anak perempuanmu? Qala la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allahu fida'ak. Demi Allah tidak ya Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Faqala, maka Nabi berkata, walan nasu yuhibbunahu libanatihim. Begitu pula orang-orang tidak suka hal tersebut terjadi pada anak-anak perempuan mereka. Atuhibbuhu liukhtik. Maka Nabi mengatakan, apakah kamu menyukainya terjadi kepada saudarimu? Qala la wallahi ja'alani Allahu fida'ak. Demi Allah tidak ya Rasulullah, aku tidak suka. Semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Faqala, maka Nabi berkata, walan nasu yuhibbunahu li akhawatihim. Begitu pula orang lain tidak menyukainya terjadi pada saudari-saudari mereka. Atuhibbuhu li ammatik. Apakah kamu menyukainya jika terjadi kepada bibimu dari pihak ayah? Qala wallahi la ja'alani Allahu fida'ak. Demi Allah tidak ya Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Qala walan nasu yuhibbunahu li ammatihim. Maka Nabi pun berkata, begitu pula orang lain tidak suka jika zina tersebut terjadi pada bibi-bibi mereka. Atuhibbuhu li khalatik. Apakah kamu menyukainya terjadi pada bibimu dari pihak ibu? Qala la wallahi ja'alani Allahu fidak. Demi Allah tidak ya Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Qala walan nasu yuhibbunahu li khalatihim. Begitu pula orang-orang tidak menyukai zina tersebut terjadi pada bibi-bibi mereka dari pihak ibu. Fawadha'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu alaih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meletakkan tangannya kepadanya dan berdoa. Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampunilah dosanya dan sucikan hatinya dan jaga kemaluannya. Rawahu Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian di akhirnya disebutkan, falam yakun zalikal fata yaltafitu ila syai'in. Maka tidak pernah lagi pemuda tersebut melirik kepada yang lain-lain yang bukan-bukan. Luar biasa sikap yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda yang hendak meminta izin resmi untuk berzina, sampai akhirnya beliau mendoakannya dengan doa kebaikan, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekian contoh dari contoh-contoh yang sangat banyak dalam dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau penuh dengan hikmah di dalam berdakwah, yang insyaallah taala diharapkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita sebagai orang-orang yang hakim, yang penuh dengan hikmah, orang-orang yang bisa melakukan tindakan yang tepat pada waktu yang tepat, yang insyaallah taala akan membawa kebahagiaan bagi kita dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.